Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Sukmawati, NIM 19+113511000071. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai produktivitas primer terkait dengan cahaya untuk memenuhi tugas mata kuliah produktivitas perairan. Langsung saja, jurnal yang pertama berjudul Studi tentang Produktivitas Primer berdasarkan distribusi nutrien dan intensitas cahaya di perairan Selat Badung, Bali. Latar belakang: perairan Selat Badung merupakan percabangan Selat Lombok yang dilalui oleh Arlindo atau arus lintas Indonesia, di mana arus tersebut membawa massa air yang mengandung klorofil. Sebaran nutrien pada perairan juga berkaitan dengan masuknya intensitas cahaya pada perairan tersebut, sehingga nutrien dan intensitas cahaya akan mempengaruhi tingkat klorofil A perairan. Boney 1989 menyatakan bahwa intensitas cahaya dan klorofil A merupakan komponen utama dalam fotosintesis, maka secara langsung berperan terhadap nilai produktivitas primer pada perairan tersebut. Kemudian Parsons et al. Tahun 1984 juga memperlihatkan adanya hubungan antara cahaya dan laju fotosintesis fitoplankton dalam kondisi laboratorium. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keterkaitan parameter nutrien dan intensitas cahaya terhadap laju produktivitas primer di perairan Selat Badung, Bali. Selanjutnya, metode penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di perairan Selat Badung dengan 16 titik lokasi pengambilan sampel. Data yang digunakan diperoleh dengan pengambilan langsung di lapangan, yaitu nutrien yang terdiri dari nitrat, fosfat, dan amonia, dan produktivitas primer yang terdiri dari klorofil A, intensitas cahaya, dan parameter lingkungan yaitu suhu, salinitas, dan DO sebagai data pendukung. Kemudian metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang merupakan metode penentuan lokasi pengambilan sampel yang mewakili keadaan lokasi keseluruhan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini ialah sebaran konsentrasi nitrat tertinggi ditunjukkan pada stasiun 15 yaitu 0,015 mg per liter dan konsentrasi terendah kurang dari 0,01 mg per liter pada stasiun 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 14. Sedangkan konsentrasi kandungan amoniak tertinggi ditunjukkan pada stasiun 12 dengan nilai konsentrasi 0,324 mg per liter dan nilai kandungan amonia terrendah kurang dari 0,01 mg per liter pada stasiun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, dan 16. Selanjutnya, hasil pengamatan terhadap kandungan fosfat pada setiap stasiun menunjukkan nilai kurang dari 0,01 mg per liter. Persebaran yang dihasilkan oleh nitrat, amonia, dan klorofil di perairan Selat Badung, Bali dikarenakan sumber nitrat dan amonia akan mengalami persebaran karena faktor arus, gelombang, dan pasang surut berdasarkan stasiun penelitian tempat pengambilan sampel. Sedangkan sebaran fosfat merupakan sebaran konsentrasi yang memiliki nilai terkecil dibandingkan nilai konsentrasi nitrat dan amonia. Terjadi karena kandungan fosfat cukup kecil, sehingga kuantitasnya tidak dapat terukur dengan peralatan maupun metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil pengamatan terhadap konsentrasi intensitas cahaya tertinggi ditunjukkan pada stasiun 13 dengan konsentrasi 268,73 dan nilai intensitas cahaya terendah 262,01 pada stasiun 5, 6, 7, 8, 11, dan 12. Intensitas cahaya tersebut akan menyebabkan klorofil dapat melakukan proses fotosintesis secara efektif. Pada daerah di mana terjadi overlay di antara nilai klorofil yang tinggi dan nilai intensitas cahaya yang tinggi, menunjukkan bahwa cahaya dapat masuk ke dalaman perairan tersebut, khususnya di beberapa stasiun penelitian seperti pada stasiun 8.
Hal ini menyebabkan stasiun tersebut mengalami proses fotosintesis yang paling efektif. Dijelaskan oleh Sunarto 2002 bahwa hubungan antara intensitas cahaya dan produktivitas primer menunjukkan keeratan bila didukung oleh kandungan klorofil A yang tinggi. Selanjutnya, hasil konsentrasi klorofil A menunjukkan nilai konsentrasi tertinggi pada stasiun 8 dengan nilai konsentrasi 0,962 mg per liter dan nilai konsentrasi terendah 0,0119 mg per liter pada stasiun 4. Perbedaan konsentrasi klorofil A diakibatkan oleh perbedaan intensitas cahaya dan konsentrasi nutrien. Laju fotosintesis yang terjadi di dalam laut yang mendapat penyinaran dengan intensitas cahaya tertentu merupakan fungsi dari klorofil A di perairan. Hal ini ditunjukkan pada stasiun 8 di mana nilai klorofil A tertinggi berada sama dengan nilai intensitas cahaya tertinggi pada saat penelitian di perairan Selat Badung, Bali. Hal ini menyebabkan stasiun tersebut mengalami proses fotosintesis yang paling efektif. Berdasarkan penelitian pada tanggal 21 sampai 23 Juni 2014 di perairan Selat Badung, Bali, maka diperoleh kesimpulan kandungan konsentrasi nitrat dan amonia di perairan Selat Badung merupakan adanya keterkaitan parameter produktivitas primer dengan adanya ketersediaan nutrien di perairan, juga masuknya intensitas cahaya ke dalam perairan tersebut. Korelasi linear yang terjadi terhadap hubungan parameter tersebut juga bergantung pada adanya siklus nitrogen dalam perairan. Selanjutnya, konsentrasi klorofil dan intensitas cahaya yang sejalan menunjukkan kedua parameter tersebut akan menentukan keefektifan dari proses fotosintesis. Daftar pustaka Abigail W., Zainuri M., dan Pranowo W.S. tahun 2015 dengan judul Studi tentang Produktivitas Primer berdasarkan distribusi nutrien dan intensitas cahaya di perairan Selat Badung, Bali. Jurnal Oceanography, volume 4, nomor 1, halaman 150-158. Selanjutnya, jurnal yang kedua berjudul Hubungan Produktivitas Primer Fitoplankton dengan Ketersediaan Unsur Hara dan Intensitas Cahaya di Perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Latar belakang penelitian ini ialah Teluk Kendari merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya perairan dan fungsi pendukung kehidupan yang sangat penting. Kegiatan penduduk yang meningkat di sekitar teluk umumnya akan memberikan dampak pada kualitas maupun produktivitas perairan di teluk. Karena limbah dari semua kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, tingginya tingkat kekeruan merupakan masalah bagi perairan Teluk Kendari. Kekeruan yang terjadi disebabkan oleh bahan masukan, baik yang berasal dari hasil aktivitas manusia, unsur hara dan polutan, maupun dari berbagai sistem aliran sungai atau sedimen serta fitoplankton. Tingkat kecerahan perairan mempengaruhi penetrasi cahaya yang masuk ke dalam kolom perairan. Kekeruan yang tinggi akan mempengaruhi penetrasi cahaya ke dalam kolom perairan, sehingga akan menurunkan produktivitas primer fitoplankton di perairan. Melihat fenomena-fenomena tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai hubungan produktivitas primer fitoplankton dengan ketersediaan unsur hara pada berbagai tingkat kekeruan di perairan Teluk Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai produktivitas primer di perairan Teluk Kendari dan mengkaji hubungan antara produktivitas primer fitoplankton dengan ketersediaan unsur hara dan intensitas cahaya di perairan Teluk Kendari. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di perairan Teluk Kendari. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan yang dimulai pada bulan April sampai Juni 2008, yaitu pada musim kemarau. Lokasi sampling secara horizontal dibagi menjadi 3 stasiun, yaitu stasiun A pada bagian luar teluk, stasiun B di bagian tengah teluk, dan stasiun C pada bagian dalam teluk. Setiap stasiun memiliki 2 titik sampling atau substasiun. Secara vertikal, setiap stasiun atau substasiun dibagi atas 4 kedalaman berdasarkan intensitas cahaya di kolom perairan, yaitu kedalaman dengan intensitas cahaya 100%, 50%, 25%, dan 1% dari intensitas cahaya permukaan perairan. Hasil dari penelitian ini ialah nilai produktivitas primer bersih atau NPP yang diperoleh selama penelitian berkisar
10,16 sampai 35,94 pada stasiun A, kemudian 11,9 sampai 44,54 pada stasiun B, dan 13,33 sampai 36,77 pada stasiun C, dengan rata-rata nilai NPP antara stasiun selama penelitian berturut-turut. Untuk stasiun A, B, dan C yaitu 20,41 kurang lebih 8,61, 29,20 kurang lebih 10,202 dan 22,24 kurang lebih 7,48. Besarnya nilai intensitas cahaya matahari yang mencapai permukaan laut berbeda-beda dari waktu ke waktu. Fenomena tersebut terjadi di perairan Teluk Kendari, yaitu bahwa intensitas cahaya matahari mencapai bagian atas permukaan air selama penelitian bervariasi. Distribusi cahaya matahari di kolom air akan mengalami peredupan. Nilai koefisien peredupannya diperoleh selama penelitian pada stasiun A berkisar 0,80 sampai 1,11 per meter, stasiun B berkisar 1,05 sampai 1,37 per meter, dan stasiun C berkisar 1,26 sampai 2 per meter. Nilai koefisien peredupan mengalami peningkatan ke arah bagian yang teluk stasiun C. Baik koefisien peredupan ini disebabkan oleh bahan-bahan yang ada dalam perairan, baik oleh partikel tersuspensi, plankton maupun bahan organik. Kesimpulan dari penelitian ini ialah nilai produktivitas primer selama penelitian pada perairan Teluk Kendari yaitu pada stasiun luar Teluk berkisar 16,99 sampai 26,37, pada stasiun tengah Teluk yaitu 21,09 sampai 31,25, dan pada stasiun dalam Teluk berkisar 11,13 sampai 24,61. Hubungan produktivitas primer dan ICM memperlihatkan keeratan yang kuat pada ketiga stasiun penelitian, sedang produktivitas primer dengan unsur hara dan ICM menunjukkan pola yang hampir sama pada ketiga stasiun penelitian. Pada stasiun luar Teluk, unsur hara, amonia, dan nitrat bersama ICM menjadi faktor yang memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi rendahnya nilai NPP. Sedang pada stasiun tengah dan dalam Teluk, unsur hara, nitrat, dan ICM memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi dan rendahnya nilai NPP di perairan Teluk Kendari. Selanjutnya, daftar pustaka jurnal ini ialah Irawati N, Etnan M, Adi Wilaga, Niken TM, dan Pratiwi tahun 2013 yang berjudul Hubungan Produktivitas Primer Fitoplankton dengan Ketersediaan Unsur Hara dan Intensitas Cahaya di Perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Jurnal Biologi Tropis, volume 13 nomor 2, halaman 197 sampai dengan 208. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.